Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, para hadirin yang berbahagia, serta saudara-saudara sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato dengan topik pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pilar identitas dan kunci masa depan bangsa. Topik ini saya pilih karena bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi melainkan fondasi utama bagi persatuan, kemajuan, dan identitas kita sebagai bangsa. Bahasa Indonesia lahir dari perjuangan para pahlawan bangsa seperti Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Yamin yang merumuskan bahasa persatuan ini pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi jembatan yang menghubungkan beragam suku, agama, dan budaya di Nusantara. Namun, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, pembelajaran bahasa Indonesia menghadapi tantangan besar. Banyak generasi muda lebih tertarik dengan bahasa asing seperti Inggris dan Korea, sementara penguasaan bahasa ibu kita sendiri seringkali terabaikan. Hal ini berisiko menggerus identitas nasional kita. Mengapa pembelajaran bahasa Indonesia itu penting? Pertama, bahasa adalah cermin budaya. Melalui bahasa Indonesia, kita dapat menjaga dan melestarikan kearifan lokal seperti pantun, lagu daerah, dan cerita rakyat. Kedua, bahasa Indonesia adalah alat untuk kemajuan intelektual. Penelitian dari UNESCO menunjukkan bahwa penguasaan bahasa ibu yang kuat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan prestasi akademik. Coba kita bayangkan sejenak. Siswa yang mahir berbahasa Indonesia akan lebih mudah menguasai ilmu pengetahuan karena bahasa adalah medium utama dari pembelajaran. Namun, tantangan pembelajaran bahasa Indonesia tidaklah kecil. Kurikulum sekolah seringkali memprioritaskan bahasa asing, sementara bahasa Indonesia kurang inovatif. Banyak anak muda lebih sering menggunakan slang atau bahasa gaul yang dicampur aduk, yang justru merusak struktur bahasa yang baik dan benar. Selain itu, pengaruh media sosial mempercepat penyebaran bahasa yang tidak baku, seperti singkatan berlebihan atau penggunaan kata asing yang tidak perlu. Untuk mengatasi ini, kita perlu langkah-langkah konkret. Pertama, peran guru dan orang tua ini sangat krusial. Guru harus menggunakan metode pembelajaran yang menarik seperti permainan kata, debat, atau integrasi teknologi seperti aplikasi pembelajaran bahasa. Orang tua di rumah dapat membiasakan anak membaca buku bahasa Indonesia, mendengarkan lagu nasional, atau berdiskusi tentang berita dalam bahasa kita. Kedua, pemerintah harus memperkuat kurikulum dengan menambah jam pelajaran bahasa Indonesia dan mengintegrasikannya dengan mata pelajaran lain, contohnya seperti sejarah atau seni. Mari kita ingat, bahasa Indonesia adalah warisan bangsa yang harus dijaga. Dengan pembelajaran yang menarik, generasi muda akan mampu berkontribusi lebih besar bagi bangsa, baik di dalam negeri maupun internasional. Seperti kata Bung Karno, bahasa adalah bangsa. Tanpa bahasa yang kuat, bahasa ini akan kehilangan arah. Akhirnya, saya ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendorong pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita jadikan bahasa kita sebagai alat untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.